2022 kategori 1 di LPTK Universitas Papua. Saat ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Raja Ampat dengan materi fluida statis, submateri tekanan pada fluida. Sekian dan terima kasih. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan coba. Nah, Om, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Demikian halnya dengan berdoa dengan amin. Doa selesai. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Semua sehat? Sehat. Semua siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Jadi, karena ini masih pagi, jadi kita harus semangat. Ya, apa yang kita pelajari hari ini semua bisa terserap dengan baik dan maksimal. Jadi, sekalian jangan menjadikan pendidikan itu sebagai komoditas, tapi jadikan sebagai prioritas. Sepakat? Semua sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Agnes, hadir Bu. Hadir Novel, Andika, Monika, Arnold, Edwin, Elia, Fitri, Bukan, Ilham, Feni, Afwan. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Namun Ibu ingatkan sekali lagi, yang di atas meja itu hanya catatan dengan pena. HP, yang pegang HP, yang bawa HP jangan dulu dipegang pena, nanti ada waktunya kita pegang HP. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Dan materi tekanan pada fluida. Jadi dulu kita sudah belajar tentang hukum Archimedes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang. Nah, sebelum kita lanjut,
Ada yang masih ingat rumus tekanan itu bagaimana? Atau tekanan itu yang seperti apa? Terserah yang penting tekanan. Rumusnya kah atau pengertiannya supaya tahu. Kuat. Siapa lagi? Ada lagi yang tahu tekanan? Ada yang tahu rumus tekanan? Tekanan sama dengan gaya dibagi luas terangkat, atau P sama dengan F per A. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang tekanan, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita diharapkan untuk dapat memahami konsep tekanan dengan benar. Terus tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis pengaruh luas penambang terhadap tekanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tekanan hidrostatis. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hubungan kedalaman dengan tekanan. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang hubungan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai tekanan hidrostatis dalam bentuk presentasi. Nah, sebelum kita membahas materi tekanan pada kuliah, mau mengecek kemampuan awal kalian tentang tekanan pada kuliah. Silakan buka grup WA, itu sudah kirimnya di situ. Sudah. Oke, itu kirim saya. Semua sudah selesai? Jadi ini baru tes kemampuan awal. Tapi setelah akhir pembelajaran nanti ada tes lagi. Nanti kita lihat apakah memang benar-benar kan lagi pengetahuannya. Sekarang kita lanjut. Kita masuk ke dalam materi. Ini memperlihatkan pada kalian sebuah video tentang bendungan Mekong. Mari kita simak video Nah, bendungan tentu hanya alat bantu, dan yang namanya alat bantu bisa saja rusak kapan aja nih. Saat ia nggak bisa lagi menahan beban, maka saat itulah ia akan meledak. Begitulah yang terjadi pada saat salah satu bendungan besar di Rusia nih meledak, yaitu Bendungan Sayano. Kejadian meledaknya Bendungan Sayano pernah terjadi pada tahun 2009. Saat itu bendungan yang menjadi sumber tenaga listrik ini tiba-tiba meledak pada pukul 8.30 pagi. Pembangkit listrik tenaga air itu mengalami kecelakaan dahsyat yang mengakibatkan banjir pada ruang mesin dan turbin, dan 2 generator listrik 711 MVA
meledak di bawah air akibat korsleting. Kecelakaan ini menyebabkan 74 pekerja meninggal dunia. Kecelakaan ini merupakan yang terparah dari kecelakaan sebelumnya. Tumpahan minyak dengan sedikitnya 40 ton minyak transformator terlepas dan menyebar lebih dari 80 km ke hilir Yenisei. Meledaknya bendungan ini juga melumpuhkan kegiatan kota Shushenskaya sementara waktu karena tidak ada pasokan listrik. Dan dari kejadian ini juga setidaknya dibutuhkan 5 tahun perbaikan hingga akhirnya beroperasi kembali pada tahun 2014. Semakin besar bendungan maka semakin besar resiko yang harus dihadapi ya. Besar kemungkinan untuk tenggelam sangat terang. Nah, oleh sebab itu bila kapasitas air yang dimuat bendungan telah diangkat di atas normal, maka salah satu cara yang ditempuh sebagian daerah adalah membuka pintu air. Seperti yang dilakukan di bendungan Huaronghunan, Cina ini. Melansir dari beberapa sumber media, diketahui bahwa bendungan itu ternyata sengaja dijebolkan oleh pemerintah setempat. Pasalnya nih waduk saat itu tak mampu menahan volume air yang semakin meningkat. Meskipun terlihat ekstrim dan menyiksa 30.000 penduduk Huarong, namun langkah ini dianggap manjur. Terbukti memang tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Karena 1 jam sebelum penjebolan bendungan, para warga dievakuasi secara mendadak oleh pemerintah setempat. Ada satu hal lagi yang unik yang dilakukan pemerintah di sana untuk memblokir kebocoran tanggul agar tidak parah, yaitu ia menenggelamkan selusin truk yang membawa batu-batu berat. Satu lagi, jebolnya bendungan membuktikan bahwa yang terbaik sekalipun tidak sempurna. Seperti jebolnya waduk pembangkit listrik tenaga air di Sardoba, Uzbekistan ini. Melalui citra satelit yang ditampilkan, bendungan ini semulanya adalah baik-baik saja. Namun tembok barat bendungan di sekitar waduk Sardoba pecah pada 1 Mei 2020 karena nggak mampu menampung kapasitas air. Waduk ini sendiri dirancang memiliki kedalaman 29 meter dan menampung 920 kubik air saja dan sebagai aliran irigasi pertanian. Namun karena hujan lebat yang melanda distrik Sardobe selama seminggu, alhasil tanggul jadi roboh dan diperparah lagi, alirannya melaju sangat cepat. Tidak hanya ke lahan pertanian, namun juga sampai menggenangi perumahan warga. Dari gambar udara terlihat air bah dari bendungan ini menempuh perjalanan sepanjang 60 km dan bahkan menyentuh negara perbatasan Uzbekistan dan Kazakhstan. Seperti yang kamu saksikan nih melalui citra satelit ini, luas airnya yang menggenangi kota itu seluas 610 km persegi yang hampir seluas wilayah Texas, Amerika. Dari kejadian ini juga nih pemerintah harus mengevakuasi 70.000 warga. Sama seperti kasus sebelumnya, curah hujan yang cukup juga mengakibatkan bendungan Zepian Senamnoi di ATP Laos jebol. Alhasil, bendungan itu memporak-porandakan beberapa desa yang dekat dengannya. Hal ini tercatat sebagai peristiwa paling mengerikan di Laos. Bagaimana enggak, jebolnya bendungan bernilai 17 triliun rupiah ini memberikan trauma pada lebih dari 11.000 penduduk ATP. Dari penglihatan udara kita bisa lihat air bah setinggi 12 meter itu menenggelamkan kota-kota sekitar dan banyak penduduk yang menunggu di atas atap rumah untuk dievakuasi. Nah, diketahui ini bendungan air proyek 3 negara yang dibangun di sungai terpanjang di Asia Tenggara ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan. Pada saat jebolnya bendungan ini di 23 Juli 2018 lalu, tidak ada tanda-tanda bahaya peringatan yang diberikan. Namun dengan cepat air tiba-tiba menyerang dan membanjiri seluruh desa dengan intensitas air lebih dari 5 miliar meter kubik. Menurut laporan Tempo, Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith mengatakan musibah ini adalah bencana terburuk yang pernah terjadi di Laos dalam beberapa dekade. Nah, itulah detik-detik bendungan raksasa yang jebol yang terekam kamera. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi setelah kalian melihat video tadi, kira-kira ada yang bisa memberitahukan kepada kita semua kenapa bisa bendungan bisa jebol. Padahal bendungan itu sudah dibuat secanggih mungkin. Karena bendungan bisa jebol tekanan kepadanya sangat besar. Coba kalian lihat gambar di di sini ada gambar pertama. Ini adalah gambar bendungan
perbedaan konstruksi kandungan yang di bawah dengan yang di atas? Ada perbedaannya di mana? Di bawah? Di bawahnya kenapa? Bawahnya kenapa? Dibandingkan yang di atas bagian atas? Di bawahnya? Iya, di bawah lebih tebal, sementara yang di atas tidak terlalu tebal. Kenapa bisa begitu? Kenapa di bawahnya harus lebih tebal dibanding yang di atas? Kalau di bawah sangat besar daripada jadi untuk menjawab kenapa konstruksi bendungan lebih di bawah, di bagian paling bawah lebih tebal dibandingkan di atas, ini ada penjelasannya. Jadi di gambar 2 ini dijelaskan bahwa ternyata di dalam air itu ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini menarik partikel di lapisan pertama, ini lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi gaya gravitasi ini menarik partikel ke bawah, sehingga lapisan yang ada di bawah bertambah beratnya menjadi lebih berat daripada lapisan yang bersama. Ada lapisan yang di atas. Ya, kalian bisa lihat di sini sampai lapisan kelima mana yang paling berat di sini. Kelima. Nah, ada berat pada lapisan pertama, 2, 3, 4 di lapisan. Jadi sampai di sini paham? Lanjut. Nah, besaran-besaran yang ada pada makanan kita bersama yaitu massa jenis. Ada yang masih ingat massa jenis itu apa? Jadi jadi massa jenis ini maksudnya ini rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi definisi dari massa jenis ini adalah massa suatu benda dibagi dengan volume. Terus besaran yang kedua ada tekanan. Jadi tekanan di sini adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu dan V sama dengan F dibagi V ini adalah tekanan, F ini adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Lanjut, ada tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan dari satu air ke semua arah pada suatu benda. Menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya, sehingga partikel yang ada di bawah akan saling. Ya, jadi tekanan hidrostatis ini ada yang pernah menyelam di sini? Apa yang kalian rasakan ketika menyelam di kedalaman, misalnya kita bandingkan kalian berenang pada kedalaman 1 meter dengan kedalaman 10 meter. Nah, kira-kira di kedalaman 10 meter kalian kenapa? Apa yang kalian rasakan? Sakit, ada, apa lagi? Jadi itu adalah disebabkan karena adanya tekanan hidrostatis, yang mana tekanan fluida itu menekan seluruh tubuh kita, sehingga makanya terjadi jadinya sakit, jadinya sesak. Karena dengar musibah kapal selam Donggala 40
Benar? Benar. Ya, jadi itu salah satu akibat dari tekanan air yang sangat besar. Jadi kapal Nanggala ini diperkirakan meledak pada kedalaman kurang lebih 500 meter di bawah. Jadi ada yang bertanya dulu, kenapa orang-orang di dalam kapal itu tidak berenang di atas saja? Ya, tidak bisa karena tekanannya besar. Sedangkan di kedalaman 10 meter saja kita sudah sakit dada, sudah sesak. Bagaimana kalau kedalaman 100? Mungkin baru kepalanya keluar langsung meledak. Ya, karena di situ tekanannya sangat besar. Jadi mau tidak mau para penyelam tetap di dalam kapal selam. Oke, jadi kita lanjut. Ini adalah persamaan dari tekanan hidrostatis. Jadi persamaannya adalah pH sama dengan rho kali gas dikali kedalaman. Nah, ini adalah kedalaman. Jadi rho ini adalah apa? Rho adalah massa. Jadi G adalah Radiasi. A adalah nah, supaya kalian lebih memahami bagaimana tekanan hidrostatis itu, kita akan melakukan praktikum tekanan hidrostatis melalui aplikasi PEC. Oke, masing-masing satu kelas berikan ambil dari PEC. Kita kelompok. Masing-masing kita kelompok kan, berikan ambil dari PEC. Apa yang harus kalian lakukan semua sudah ada di tepuk semangat. Oke, sekarang kalian buka LKPD. Kalian perhatikan di halaman ketiga. Halaman ketiga. Di sini semua sudah tertulis LKPD. Dan alat-alat yang digunakan. Nah, sekarang kalian buka di HP, buka Google Chrome, cari Pet Colorado. Pet Colorado. Aplikasinya sudah terbuka. Lihat. Pet Colorado. Kemudian kalian pilih pressure. Suatu reaksi diterin. Pada reaksi tersebut, tulis tuh. Pada reaksi tersebut, sistem melepaskan. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada manometer atau alat untuk mengukur tekanan. Jadi kalau misalnya nanti ini kita mengukur pada kedalaman 1 meter, maka manometer ini kita
diatasi karena gravitasi sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis. Paham sampai di sini Pak? Bisa lanjutkan ke halaman 2 meter dan 3 meter? Jadi bukan cuma air yang kalian hitung tekanan hidrostatisnya, tetapi ada madu dengan gasolin. Tepuk semangat. Siapa yang siap presentasi? Kelompok 2 siap? Silakan maju ke depan dan presentasikan hasil kemasan perjalanan Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang telah kami amati, yang akan dibacakan oleh teman saya Nurbaya Welata. Pada hasil pengamatan jenis lidah air, tekanan udaranya 101,3 kPa. Untuk kedalaman yang kedua, tekanan totalnya 120,736. Dikurangi 101,3, tekanan hidrostatisnya 17,4. Untuk kedalaman 3, 130,946. Dikurangi lagi 101,3 dan tekanan hidrostatisnya 27,6. Yang ketiga 121,454, tekanan hidrostatisnya 18,1. Kemudian dari hasil pengamatan. Ya, jadi demikianlah presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4. Ayo, kelompok 4 silakan bertanya. Kenapa tekanan pada madu di dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan air pada Karena massa jenis madu lebih besar daripada massa jenis air. Sudah? sudah buat Iya,
Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dosa kedalaman, maka semakin besar Tekanan. Jadi dari percobaan tadi kita bisa melihat bahwa semakin besar kedalamannya, maka semakin besar pula tekanan yang dirasakan. Jadi terbukti kita sudah buktikan tadi melalui simulasi percobaan melalui aplikasi tadi. Nah, apakah masa jenis juga berarti tekanan? Di sebelah sana apakah masa jenis berpengaruh tekanan? Berpengaruh atau tidak? Pengaruh. Jadi semakin besar masa jenis, maka tekanan juga semakin besar. Nah, siapa kelompok mana yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan saya? Kelompok 5. Coba, kelompok 5. Dasarnya tergantung besarnya tekanan pada ketinggian dan masa cair serta percepatan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel cair akan menekan partikel lain di bawah, akan saling menekan hingga ke dasar sampai. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan cair, maka tekanan di translasi semakin rendah.
Jadi hasil praktikum tadi nanti kalian lakukan bikin dalam bentuk pot, lalu dikumpulkan di grup Teams. Oke. Pelajaran kita cukup sampai